Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul, kelas A18 dengan NIM 2281130892. Mata kuliah Ushul Fiqih. Materi yang akan saya bawakan kali ini adalah sumber hukum Islam sebagai bukti pengerjaan saya memenuhi ujian tengah semester 3. Sumber hukum dalam Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang mana apabila secara rincinya Al-Quran itu banyak pengertian-pengertiannya. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam dan berisi prinsip-prinsip moral, etika, dan hukum yang mengatur kehidupan umat Islam. Secara singkatnya seperti itu, dan perlu diketahui pula bahwasanya Al-Quran ini adalah sumber hukum yang paling utama. Sumber hukum yang kedua yaitu hadis. Apa itu hadis? Di sini saya hanya akan menjelaskan secara singkat saja, tidak secara detail dan berbagai pendapat-pendapat ulama. Secara umumnya, hadis merupakan kumpulan daripada pernyataan, tindakan, dan persetujuan Nabi besar Muhammad SAW. Untuk apa hadis ini? Yaitu hadis membantu menjelaskan dan menguraikan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan memberikan panduan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sumber utama hukum Islam yaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah ini yaitu Al-Hadis. Selanjutnya sumber hukum yang ketiga yaitu ijma'. Apa itu ijma'? Secara gemblengnya, secara umumnya, secara ringkasnya, ijma' adalah kesepakatan ulama Islam dalam suatu masalah hukum setelah wafatnya Nabi besar Muhammad SAW, dan ijma' pun dianggap sebagai sumber hukum yang kuat dalam Islam, yaitu setelah Al-Quran dan juga As-Sunnah atau Al-Hadis. Lalu selanjutnya yaitu qiyas. Apa itu qiyas? Setelah daripada sumber hukum yang tiga tadi, kita sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak hanya saja berpacu kepada Al-Quran, Sunnah atau Al-Hadis, kita pun memerlukan ijma' dan yang ini yaitu qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas adalah metode analogi di mana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan pada situasi-situasi baru yang tidak diatur secara eksplisit atau detail jelas dalam Al-Quran atau hadis. Ini menunjukkan atau memungkinkan suatu hukum Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini. Apalagi zaman semakin zaman modern ya, pasti hukum pun akan selalu berubah-ubah. Dan itu diperlukan dengan mana yang disebut sumber hukum yaitu qiyas. Secara umumnya, secara kesepakatan para ulamanya yaitu bahwa sumber hukum itu ada 4, yaitu yang tadi sudah saya jelaskan secara ringkas. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau Al-Hadis, yang ketiga ijma', yang keempat yaitu qiyas. Akan tetapi di sini saya menerangkan ada lagi tambahan-tambahan ataupun tambahan daripada hukum Islam, sumber hukum Islam,
yaitu yang kelima ijtihad. Apa itu ijtihad? Kalau secara bahasanya, bahasa Arab itu ijtahada yajtahidu ijtihadan, daripada masdar. Apa itu ijtihad? Yaitu ijtihad adalah proses penalaran oleh cendekiawan hukum Islam untuk mencapai keputusan hukum dalam situasi-situasi yang tidak memiliki referensi langsung dalam sumber-sumber hukum yang lainnya, yaitu sumber-sumber hukum yang sudah saya jelaskan tadi. Secara singkatnya seperti itu. Maka timbullah ijtihad, itu nama sumber hukumnya, dan pelakunya ijtihad itu yaitu disebut mujtahid. Gitu. Dalam syariah, dalam aqidah ada mujtahidnya seperti Imam Asy'ari dan Maturidi. Dalam fiqih ada 4, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Dalam ilmu tasawufnya ada 2 yang masyhur, yaitu Imam Al-Ghazali dan Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi. Itu berpacu kepada sumber hukum ijtihad ini. Beliau-beliaulah, ulama-ulama lah yang saya sebutkan tadi, yang berjuang berijtihad dengan pemikiran keilmuannya yang tetap berpacu kepada sumber hukum yang utama yang 4 tadi, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas, begitu. Dan yang terakhir yaitu istihsan. Apa itu istihsan? Ini juga tambahan daripada sumber hukum Islam yang tadi yang 4. Setelah ijtihad ada lagi yang terakhir saya tambahkan, yaitu istihsan. Apa itu istihsan? Istihsan adalah metode penafsiran hukum Islam yang memungkinkan pemilihan alternatif yang dianggap lebih adil dan masuk akal daripada metode yang lainnya. Ya, seperti begitu. Nah, mungkin sampai di sini dulu, yaitu jadi bahwasanya di sini saya jelaskan bukan hanya ada 4 saja. Memang yang paling utama, yang paling masyhur itu ada 4, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Di sini saya tambahkan ijtihad dan istihsan. Sebagai tambahan sebelum ke kesimpulan, di dalam kitab Lataiful Isyarah dijelaskan, barang siapa yang berijtihad dalam menentukan suatu hukum dalam Islam, apabila sesuai dapat 2 pahala, apabila tidak sesuai maka dapat 1 pahala. Maksudnya bagaimana? Seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki dalam fiqihnya, Imam Asy'ari, Imam Maturidi dalam aqidahnya, Imam Al-Ghazali, Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi dalam ilmu tasawufnya. Ketika mereka itu berjuang berijtihad, lalu ternyata pada nanti hasilnya ijtihadnya beliau itu tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, maka tetap beliau mendapatkan 1 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala karena apa? Karena beliau telah berjuang mengerahkan pemikirannya, waktunya untuk menentukan suatu hukum dalam Islam. Dan apabila ternyata betul, misalnya Imam Asy-Syafi'i dalam menentukan suatu hukum, apakah ini wajib, ini sunnah, ini sekedar makruh, ataupun ini haram, atau ini dan lain sebagainya, maka ternyata betul bahwa yang beliau wajibkan dan ternyata memang seharusnya wajib, dan apa yang beliau sunnahkan dan ternyata memang itu seharusnya sunnah, maka beliau nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan 2 pahala. Pahala apa saja? Yaitu pahala karena beliau telah berijtihad mengerahkan pemikirannya. Yang kedua, karena memang sesuai dengan ketentuan yang seharusnya yang telah Allah tetapkan. Maka mungkin untuk kali ini Al-Faqir tidak secara detail menjelaskan secara gamblang apa contoh-contoh Al-Quran, contoh-contoh As-Sunnah dan lain sebagainya. Mungkin di sini saya tidak jelaskan. Jadi disimpulkan saja bahwasanya sumber hukum Islam itu semuanya ada 6. Meskipun yang utama itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Namun saya tambahkan daripada sebagian para ulama, yaitu ada yang disebut ijtihad dan istihsan. Mungkin
pengertian secara ringkasnya sudah saya jelaskan. Insya Allah mudah-mudahan lain kali lain waktu Al-Fakir akan menjelaskan secara rinci apa itu sunnah, apa itu Al-Quran, apa itu ijtihad seperti apa, kias itu seperti apa, begitu. Ijma itu seperti apa, begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf atas segala kehilafannya, kesalahannya dari perkataan atau dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini, ilmu ini bermanfaat, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan, apa yang dapat saya utarakan mengenai sumber hukum dalam Islam. Silahkan barangkali ada saudara-saudara, teman-teman ataupun siapa saja, apabila apa yang saya sampaikan tadi banyak kesalahan, silahkan tulis saja di kolom komentar dan lain sebagainya. Ataupun ada pertanyaan ataupun seperti apa, silahkan tulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.